Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan soal olimpiadenya kita lanjut di sini ya. Silahkan simak sampai selesai. Oke, selanjutnya X ditambah akar dari X sama dengan 1. Maka X plus 1 per X adalah, ingat, X plus akar X sama dengan 1. Maka akar X sama dengan 1 dikurangi X. Seperti ini. Kita kuadratkan kedua-duanya. Jadi akar X dikuadratkan menjadi X. Nah, 1 dikali kuadratkan jadi 1. 1 kali 2 kali X min 2X. Dan min X dikali min X adalah X kuadrat. Semuanya kita bagi dengan X. Maka hasilnya menjadi X dibagi X adalah 1. 1 bagi X adalah 1 per X, min 2X dibagi X adalah min 2, dan X kuadrat dibagi X adalah X. Sehingga X ditambah 1 per X sama dengan 3. Dari mana? Dari min 2, dari 1 ditambah 2. Hasilnya kan 3. Sehingga hasilnya D. Terus, semula harga semangkuk bakso dan harga segelas jus masing-masing adalah 5.000. Setelah kenaikan BBM, semangkuk bakso harganya naik 16%. Sedangkan harga segelas jus naik 4%. Kenaikan harga dari semangkuk bakso dan segelas jus adalah berapa persen? Nah, kita cari dulu kenaikan baksonya. Tadi kan 16%, berarti 16 dibagi 100 dikali harga awal, yaitu 5.000. Maka isinya adalah 800. Jadi baksonya naik 800. 800 tambah 5.000 menjadi 5.800. Ini harga bakso. Terus untuk jusnya naik 4%, berarti 4 dibagi 100 dikali 5.000 menjadi 200. Berarti 200 tambah 5.000 adalah 5.200. Ini harga jusnya dan ini harga baksonya. Ditambahkan bakso tambah jus, ternyata jumlahnya adalah 11.000. Dari 5.800 ditambah 5.200. Untuk selisih kenaikannya tinggal dikurangi aja. 11.000 dikurangi harga awal yang tadi. Karena baksonya 5.000 dan jusnya juga 5.000, maka tinggal tambahkan jadi 10.000. Maka selisihnya adalah 1.000. Untuk persen kenaikan keduanya, jadi 1.000 dibagi 10.000 dikali 100%, yaitu 10%. Ya, selanjutnya, pada bangun DABC, ini ya sudah diketahui dari soalnya, bangun ruangnya, diketahui bahwa bidang ABC itu sama sisi. ABC, berarti alasnya itu sama sisi. DC itu tegak lurus dengan ABC, berarti posisinya seperti ini. Panjang DC sama dengan 1, dan sudut DBC adalah 30. Nah, di sini 30. Nah, gambarnya seperti ini ya. Bila theta itu menyatakan sudut antara DAB dengan CAB, berarti di sini ya tetanya, yang ini nih. Maka, tan alfa atau tan tetanya adalah, sin 30 itu sama dengan 1 per BD. Nah, 1 per BD. Kan DC-nya 1, berarti 1 per BD ya. Depan sin T demi, depan bagi miring. Jadi 1 per BD. Sin 30 itu setengah, berarti 1 per 2 sama dengan 1 per BD. Jadi BD-nya sudah jelas 2. B ke D ini sudah jelas 2. Jadi untuk mencari BC, dikuadratkan. BD kuadrat dikurangi dengan DC kuadrat, yaitu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Maka BC-nya adalah akar 3. Terus dari B ke T. Apa T sih ini tuh? Oke, jadi setengah kali BA ya. Jadi ini tuh setengahnya dari BA, yaitu setengah akar 3. Karena BC-nya tadi BC itu sama dengan BA ya. Kan tadi sama panjang. Maka hasilnya setengah akar 3. Terus untuk CR-nya, dari C ke R-nya adalah akar dari akar 3 kuadrat, itu BC kuadrat, dikurangi dengan BR kuadrat. Jadi akar 3 dikuadratkan dikurangi setengah akar 3 dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi 3 per 2. Sehingga tan tetanya adalah, tan teta itu adalah CD per CT. Nah, CT ini CT. Maka hasilnya 1, ini T ya, bukan R. Kita samakan dulu. Ini tuh R. Kita R-kan dulu aja.
Jadi CD per CR itu 1/3/2. Jadi hasilnya adalah 2/3. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 yang dapat ditarik dari titik 7,1 adalah, ingat rumus untuk mencari gradien atau rumus persamaan gradien seperti ini ya, y-1 sama dengan m kali x min 7. Nah, ini dari mana nih? Ini tuh maksudnya dari rumus awalnya adalah y min y1 sama dengan mx min x1. Dari situ ya. Ininya kan sudah ada 7,1. Berarti x-nya 7, x1-nya 7, dan y1-nya adalah 1. Tinggal dimasukin ke rumus yang ini. Terus y sama dengan m dikali x, mx. Ya, satunya yang ini pindah ruas ke sini, terus m dikali min 7 adalah min 7m. Maka c kuadrat sama dengan r kuadrat kali 1 plus m dikuadratkan. Jadi 1 dikurangi 7m dikuadratkan sama dengan 25 dikali 1 plus m dikuadratkan. Nah, 25 ini adalah r kuadratnya ya, atau jari-jarinya. Jadi 25 si R kuadratnya diganti jadi 25, 1 plus M kuadratnya ditulis ulang. Nah, jadi ini dikuadratkan menjadi 1 min 14M plus 49M kuadrat, dan yang ini jadi 25 kali 1, 25, 25 kali M kuadrat, 25M kuadrat. Nah, 24M kuadrat ini dari 49 dikurangi 25, min 14M-nya turunkan ulang, terus 1 dikurangi 25 adalah min 24, sama dengan kan 0, lalu uraikan. Faktorkan, maka hasilnya menjadi 4M plus 3 sama 3M min 4M. Jadi untuk M1-nya adalah min 3/4. Nah, untuk M2-nya adalah 4/3. Nah, untuk M1-nya kita masukin ke rumus yang tadi, yang ini, MX. Berarti min 3/4 ditambah 1 dikurangi 7 dikali M. Ya, rumus yang atas yang ini, hasil akhirnya menjadi 3x plus 4y sama dengan 25. Ya, 3x-nya dari sini pindah ruas, 4y-nya turunkan, 25-nya dari 21 tambah 4. Terus untuk M yang sama dengan 4/3 juga sama, masukin ke rumus yang awal yang ini. Ya, maka hasil akhirnya adalah 4x min 3y sama dengan 25. Jadi isinya adalah B. Oke. Jika x faktorial difaktorialkan dibagi x faktorial sama dengan 120, maka nilai dari sin V kali x per 2 adalah, nah kita misalkan si x faktorialnya menjadi A ya, jadi x faktorial sama dengan A. Maka A faktorial dikali faktorial dibagi A faktorial sama dengan 120. Kenapa faktorial yang ini hilang? Ya karena faktorialnya bisa dicoret yang ini, kita coret saja si faktorialnya. Nah, kita coret, jadi hasilnya A faktorial dibagi A ya. Dicoretnya setelah dijabarkan. Jadi A faktorial dikali A sama dengan 120. A faktorial, nah dikalikan dengan A min 1 faktorial. Karena A faktorial itu kan, contoh misalkan 2 faktorial, maka hasilnya 2 dikali 1. Nah, 2 kali 1 faktorial gitu kan. Nah, jadi sama dengan 120, maka A kali A min 1 faktorial sama dengan 120 dikalikan dengan A. A min 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Itu. Si A-nya tinggal coret saja, karena 120 itu adalah 5 faktorial. A yang ini kenapa hilang? Karena ya bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret. Jadi 120 itu diubah menjadi 5 faktorial. Nah, jadi A min 1 sama dengan 5. Faktorialnya coret juga dua-duanya. Sehingga A sama dengan 5 ditambah 1 adalah 6. Ingat, balik lagi ke tadi, A itu adalah X faktorial. Ya, jadi X faktorial sama dengan 6. Nah,
berapa faktorial? Artinya 6. Ternyata 3. Karena 3 faktorial itu kan 6. 3 kali 2 kali 1. Sehingga sin Vx dibagi 2 itu sama dengan sin. Nah, si V yang ini, si X yang ini ganti dengan 3. Jadi 3V per 2 sama dengan min 1. Ya. Jadi hasilnya adalah min 1. Oke. Selanjutnya, bilangan A itu tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan B per A itu sama dengan C per B sama dengan 2005. Maka nilai dari B plus C dibagi A plus B adalah, nah, B per A itu kan sama dengan 2005, maka B sama dengan 2005A. Ya. Dah, terus C per B itu juga sama 2005, maka C sama dengan 2005B. Oke, selanjutnya C sama dengan 2005B ditambah B plus C. Kan C-nya 2005B, maka B plus C yang ini, lihat B-nya kan 2005A ditambah C-nya 2005B. Maka karena di sininya 2005 nih, dua-dua sukunya, maka 2005-nya kita keluarkan. Jadi 2005 kali A plus B. Jadi B plus C dibagi A plus B sama dengan 2005. Yang manakah di antara bilangan ini yang paling besar? Ada 2 pangkat 81, 4 pangkat 32, 4 pangkat 40, 16 pangkat 18, dan 8 pangkat 6 ya ini. Nah, karena satuan yang paling kecil itu adalah 2, maka kita akan mengubah semua option ini menjadi 2 pangkat. Oke, yang pertama dulu nih, yang 4 pangkat, mana yang 4 pangkat 32 tuh yang B dulu ya, yang ini. 4 pangkat 32, kan yang A 2 pangkat 81 udah bener nih, sampai sini tidak usah disederhanakan lagi. Sekarang kita mulai dari B. 4 pangkat 32 itu disederhanakan menjadi 4 itu kan 2 pangkat 2, maka 2 pangkat, nah 2-nya dikalikan dengan 32, jadi 64. Terus 4 pangkat 4-nya itu menjadi 2 pangkat 8, 8 dikali 10, 80. Yang 16 itu 2 pangkat 4, berarti 4 kali 18 adalah 72, jadi 2 pangkat 72. Terus yang 8 pangkat 3 ini adalah 2 pangkat 9. 9 dikali 8 adalah 72. Ternyata yang paling besar di antara ini pangkatnya adalah yang 81. Maka bilangan yang paling besar adalah 2 pangkat 81. Misalkan terdapat beberapa terang, beberapa tring, dan beberapa trung. Misalnya pula terang adalah tring dan beberapa trung adalah terang. Berdasarkan informasi tersebut, yang mana saja dari pernyataan X, Y, Z yang pasti benar? X, semua terang adalah trung. Kalau digambarkan dengan diagram pen, maka seperti ini ya. Semua terang adalah trung. Kita lihat dulu dari sini ya. Y adalah beberapa terang, bukan trung. Dan Z adalah beberapa trung, adalah tring. Nah, kita lihat gambarnya. Berarti terang itu kan milik tring semua. Di sini nih. Beberapa tring dan beberapa trung kan. Terang itu adalah tring. Jadi terang ini adalah tring. Jadi diagram pennya seperti ini lingkarannya. Terangnya semua adalah milik tring. Berarti terangnya ada di dalam tring. Terus beberapa trung, maka sedikit nih beberapa trung adalah terang. Sedikit seperti ini. Jadi si trung ini masuk ke dalam terang, berarti masuk juga ke dalam tring. Nah, kita ini aja. Jadi yang paling benar adalah Y dan Z. Semua terang adalah trung. Salah. Karena trung itu adalah bagian dari terang. Terus Y-nya adalah beberapa terang, bukan trung. Beberapa terang, bukan trung. Ya. Beberapa trung adalah tring. Nah, itu betul. Jadi yang betul itu adalah Y dan Z. Oke. 5 ekor kambing memakan rumput seluas 5 kali ukuran lapangan bola dalam 5 hari. Maka hari yang diperlukan oleh 3 ekor kambing untuk menghabiskan rumput seluas 3 kali lapangan bola adalah, 5 ekor itu
menghabiskan rumput 5 lapangan bola dalam 5 hari. Nah, 5 kali lapangan bola dalam 5 hari. Nah, 1 ekor itu berarti menghabiskan 1 lapangan bola dalam 5 hari. Jadi masing-masing 1 ekor menghabiskan 1 lapangan bola. Jadi 3 ekor kambing dapat menghabiskan rumput seluas 3 kali lapangan bola dalam 5 hari. Ya. Jadi isinya adalah D. Oke, soal selanjutnya, M dan N itu adalah bilangan bulat positif yang memenuhi 1 per M ditambah 1 per N sama dengan 4 per 7. Maka M kuadrat ditambah N kuadrat adalah, nah ingat, 1 per M ditambah 1 per N itu kan 4 per 7. Nah, Ibu coba kalikan 2 nih yang ininya. Jadi 4 kali 2 adalah 8, 7 kali 2 adalah 14 ya untuk yang ininya. Jadi 1 per M ditambah 1 per N itu sama dengan 7 per 14 ditambah 1 per 14 itu ya. Nah, selanjutnya kita coba perkecil lagi ya untuk 1 per M ditambah 1 per N-nya. 7 per 14 itu diperkecil atau dibagi 7 atas bawah menjadi setengah dan 1 per 14-nya turunkan ulang. Maka didapat M sama dengan M-nya itu berarti 2, nah dan N-nya adalah 14. Jadi M kuadrat ditambah N kuadratnya adalah, nah yang 2 ini jadi 2 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Jadi 4 ditambah 196 sama dengan 100. Oke, soal selanjutnya. Dalam suatu segitiga ABC diketahui sudut A-nya 55 derajat. Jadi ingat ya, kalau ada soal seperti ini, kalian harus menggambarkan dulu segitiganya biar kebayang. Terus sudut C-nya 75 derajat. D terletak pada sisi AB. Oke, sebelumnya kita gambarkan dulu segitiganya seperti ini. Nah, sudut A 55 derajat tuliskan di sini, C 75 derajat tuliskan, dan D terletak pada sisi AB dan E. D terletak pada sisi AB. Nah, ini D di sini ya. D di sini dan E terletak pada sisi BC. E-nya di sini. Jika DB itu berarti yang ini. Jika DB-nya sama dengan BE, berarti Ibu kasih tanda strip ini ya, artinya garisnya sama panjang, maka sudut BED adalah, nah yang ditanya adalah yang ini. Kasih tanda dulu. Nah, yang ditanya adalah sudut yang ini. Nah, cara yang pertama, kita akan mencari sudut B terlebih dahulu. Sudut B yang ini. Sudut B sama dengan 180 derajat. Karena besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. 55 ditambah 75 adalah 130. Maka 180 dikurangi 130 adalah 50 derajat. B-nya udah diketahui. Nah, terus karena BD sama dengan BE, maka ini adalah segitiga sama kaki. Maka sudut D-nya adalah, atau sudut D-nya sama dengan sudut E, kan segitiga sama kaki. Nah, sudut D ditambah sudut E ditambah 50 derajat itu pasti 180 derajat. Maka sudut E-nya adalah 65 derajat. Nah, kenapa 65 derajat? 180 dikurangi 50 adalah 130. Maka 130 itu milik dari jumlah sudut D ditambah sudut E. Berarti kalau pengen tahu sudut E tinggal dibagi 2 aja. 130 dibagi 65 derajat. Ya. Jadi sudut E ini itu sama dengan sudut BED. Jadi hasilnya adalah 65 derajat. Oke, selanjutnya, pada suatu segitiga ABC, sudut C itu 3 kali lebih besar dari sudut A, dan sudut B 2 kali lebih besar dari sudut A. Maka perbandingan antara panjang AB dengan BC adalah, kita harus menggambarkan dulu segitiga ABC-nya, seperti ini. Ingat lagi ke atas bahwa sudut C, yang ini, 3 kali lebih besar dari sudut A. Nah, sudut A itu X, maka C-nya adalah 3X, karena 3 kali lebih besar. Terus yang sudut B adalah 2 kali lebih besar dari sudut A, maka ini 2X. Jadi 2X, 3X sama X, itu sudutnya.
Nah, jadi X kuadrat, ini X kuadrat ya. X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 3X kuadrat adalah 180, nah kuadrat. X derajat ditambah 2X derajat ditambah 3X derajat sama dengan 180 derajat. Karena besar sudut segitiga itu semuanya adalah 180 derajat. Nah, dari sini maka kita dapatkan si X derajatnya adalah 30 derajat. Ya, jadi untuk perbandingannya adalah AB per sin 3X. Jadi AB ini dengan sudut yang atas sama dengan BC dengan sin X yang ini. Jadi AB per BC sama dengan sin 3X per sin X. Sama dengan sin 3X itu sama dengan sin 90. Ya. Contoh, misalkan X-nya adalah 30 derajat kan tadi, maka sin 3X-nya adalah sin 90 derajat, 3 kali 30. Sin 90 itu adalah satu nilainya, dan sin 30 adalah setengah, maka 1 dibagi setengah adalah 2. Sehingga perbandingannya adalah AB banding BC sama dengan 2 banding 1. Karena hasil AB per BC adalah 2, ya tidak pasti atasnya 2, bawahnya 1. Jadi 2 banding 1 isinya. Oke. Sebuah segitiga sama sisi, sebuah lingkaran, dan sebuah persegi memiliki keliling yang sama. Di antara ketiga bangun tersebut, manakah yang memiliki luas terbesar? Kita harus memisahkan besar kelilingnya. Misalkan Ibu, misalkan keliling itu adalah 12X, maka kita gambarkan segitiganya dulu ya. Kalau misalkan kelilingnya 12X, karena ini segitiga sama sisi, maka misalkan dengan 12 bagi 3 berarti 4X masing-masing sisinya. Maka luasnya adalah setengah kali 4X kali 4X kali sin 60. Setengah kali 4X kali 4X sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka hasilnya menjadi 4X kuadrat akar 3. Terus untuk persegi, karena persegi itu sisinya ada 4, maka 12 dibagi 4. Jadi masing-masing 3X. Nah, sehingga luasnya adalah 3X kali 3X. Karena rumusnya kan sisi kali sisi. Hasilnya adalah 9X kuadrat. Dan untuk lingkaran, rumus keliling lingkaran itu adalah 2VR. 2VR sama dengan 12X. Kita akan mencari jari-jarinya terlebih dahulu, yaitu R. R sama dengan 12X dibagi 2 adalah 6X. Jadi 6X per V. Ya. Jadi luas sama dengan V kali R kuadrat. V R kuadratnya 6X per V dikuadratkan jadi 36X kuadrat per V kuadrat. V sama V habis karena V-nya tinggal sisa V yang bawah. Jadi 36X kuadrat dibagi V. V itu adalah 3,14. Jadi 36 dibagi 3,14 adalah 11,1. Maka hasilnya adalah 11,1 X kuadrat. Dari data ini, dari 11,1, terus ini 9X kuadrat, dan 4X kuadrat akar 3, yang paling besar itu adalah 11,1. Sehingga jawabannya adalah lingkaran. Oke, soal selanjutnya, jika Y sama dengan X min 1 per 2X plus 3, tuliskan X sebagai fungsi dari Y. Ya, kita tuliskan ulang aja untuk penyelesaiannya. Y sama dengan X min 1 per 2X plus 3. Kita kalikan nih. Jadi Y kali 2X jadi 2XY plus Y kali 3 jadi 3Y sama dengan X min 1. Maka 2XY min X. Jadi si X-nya kita kesinikan sama dengan min 3Y. Jadi 3Y-nya pindah ruas jadi min 3Y min 1. Terus 2Y. Atau karena ini dua-duanya ada X-nya, maka X-nya dikeluarkan. Jadi X kali berapa supaya jadi 2XY? Ternyata X kali 2Y. X kali berapa supaya jadi X? Ternyata dikalinya harus dengan negatif 1. Maka difaktorkannya jadi seperti ini. Yang min 3Y min 1-nya turunkan. Jadi X sama dengan min 3Y min 1 dibagi 2Y min 1. Atau jika dikalikan lagi dengan negatif 1, maka hasilnya menjadi min 1 kali min 1 adalah 1, min 3Y kali min 1 adalah plus 3Y. Terus 2Y kali min 1 min 2Y. Jadi satunya, si min ini, min satunya jadi positif. Jadi dibalikin, jadi 1 min 2Y. Ya, jadi ini hasil akhirnya. 1 plus 3Y per 1 min 2Y.